Shalom, puji nama Tuhan. Apa kabar hari ini Bapak Ibu Saudara? Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih hari ini? Sehat, luar biasa, sukacita, puji nama Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan, hari ini kita dapat berkumpul kembali beribadah di ibadah raya hari Minggu ini. Seberapa banyaknya kita hadir di tempat ini, percaya kuasa Tuhan memenuhi tempat ini, memenuhi hati ini, memenuhi setiap hati, jiwa, roh kami yang haus dan lapar akan Kau Tuhan. Tak lupa juga saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah secara online, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Tuhan Yesus memberkati engkau. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkan setiap hati kita, arahkan setiap hidup kita, pikiran kita, untuk kita tertuju pada Tuhan. Mari sejenak kita tinggalkan beban kita. Mari sejenak kita ingat kemurahan Tuhan sepanjang hidup ini. Ingat kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan sepanjang hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang bersama untuk kita satu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami ucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Kami ucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup ini Tuhan. Detik ini kami mendapat Tuhan beribadah bersama-Mu Tuhan, itu semua karena kemurahan-Mu ya Bapa. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau datang Tuhan di hadirat-Mu. Kami mau Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan tempat ini Yesus. Datanglah Tuhan kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Hadirkanlah Tuhan suasana surgawi-Mu Tuhan tempat ini di gereja kami Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap 2-3 orang berkumpul Tuhan, di situ nama-Mu hadir Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Kau yang layakkan Tuhan setiap pujian sembah kami kepadamu Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu saja Tuhan yang terus terpancar Tuhan di dalam pujian penyembahan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami naikkan Tuhan setiap pujian kami bagi-Mu Yesus. Ucapkan syukur kita pada Tuhan minimal sampai telinga kita mendengar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu, buat segala kemurahan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Engkau baik, Kau teramat baik dalam hidup kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kasih-Mu tak terbatas Tuhan, kasih-Mu tak terduga. Ajaiblah perbuatan-Mu, ajaiblah perbuatan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Segala pujian syukur bagi-Mu Tuhan, hormat kemuliaan bagi-Mu. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu, Engkau yang layak diakukan, Kau yang layak ditinggikan. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Kau Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir
untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi Tuhan, caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi, ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, kuasa-Mu, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas
Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kuasa-Mu yang tak terbatas Tuhan, menembus segala keterbatasan kami Bapa. Kuasa-Mu yang tak terbatas Tuhan, menembus segala kemustahilan dalam hidup kami Tuhan. Apa yang tak mungkin bagi kami Tuhan, itu telah mungkin bagi-Mu Tuhan. Tak terduga jalan-Mu Tuhan, kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu. Amin Tuhan, tak terbatas Bapa kasih-Mu dalam hidup kami Yesus. terduga Jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Dengan setiap hati kita nyatakan tak terbatas kasih-Mu Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas cara-Mu, cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu. Amin Tuhan, kasih-Mu tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Haleluya. Kau yang ku percaya Tuhan, Kau yang ku sembah Tuhan, Kau yang ku tinggikan. Tak terbatas kuasa-Mu dalam hidup kami, tak terduga jalan-Mu Tuhan. Kami sembah, kami agungkan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Segala pujian syukur bagi-Mu Tuhan, hormat kemuliaan bagi-Mu. Haleluya. Kudus, kudus nama-Mu Tuhan. Terpujilah Kau Raja di atas segala raja. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala pujian syukur bagi-Mu Tuhan, kami tinggikan bagi-Mu. Glory, glory, haleluya.
namamu. Haleluya. Ku membawa hatiku, inilah persembahanku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hatiku, inilah persembahanku untuk Yesusku, kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku, kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, selamanya ku menyembahmu, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Haleluya. Segala pujian syukur bagimu, hormat kemuliaan bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat hadirat-Mu Tuhan yang luar biasa, yang terus memenuhi Tuhan tempat ini Tuhan, di hati kami Tuhan. Biarlah suasana surgawi-Mu Tuhan terus melingkupi tempat ini ya Bapa. Biarlah sukacita-Mu Tuhan terus mengalir dan terus mengalir dalam hidup kami Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau lebih lagi bersemangat, bersukacita di dalam nama-Mu Tuhan. Bangkitkan jiwa kami, bangkitkan roh kami itu terus Tuhan, semangat di dalam Engkau Tuhan Yesus. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari semua umat Tuhan yang percaya, kita sambut Tuhan Yesus kita Raja di atas segala raja dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Saya mau dengar lagi sukacita Bapak Ibu Saudara tempat ini. Kalau saya katakan Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara bilang luar biasa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, luar biasa. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang bersama untuk kita bangkit berdiri. Kita akan lebih lagi bersukacita, bersemangat di dalam Tuhan. Sebab hanya hormat, kemuliaan, dan kuasa bagi Tuhan kita. Tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan
dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naik kepada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naik kepada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk bertata. Kami naik kepada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naik kepada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Haleluya. Masih bersama memuji nama Tuhan hari ini, amin. Pilihan kami adalah hanya untuk mengikut Engkau Tuhan Yesus sampai seumur hidup kami, amin. Pilihanku hanya Tuhan Yesus saja, haleluya. Yang mulia turun ke dunia, turun tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak
dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan. Kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup di luar kasih-Mu, tak mau ku hidup di dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Amin Tuhan. Haleluya, serah-serah bagi kemuliaan Tuhan kita yang paling meriah. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji nama Tuhan. Luar biasa semangat Bapak Ibu Saudara yang membakar suasana pada hari ini untuk kita terus bersemangat dan bersukacita di dalam Tuhan kita. Haleluya. Mungkin di luar sana sedang banyak resesi, banyak krisis, banyak terjadi masalah, atau mungkin dalam hidup kita sendiri mungkin ada banyak masalah. Tapi satu hal yang perlu kita ingat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, harapan kita bersama Tuhan Yesus tidak akan pernah goyah. Harapan kita bersama Tuhan Yesus terus teguh. Percaya sekali Yesus, selamanya Yesus. Percaya harapan kita tidak akan sia-sia sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya menjemput kita, menyiapkan tempat bagi kita untuk bersama-sama kita merasakan sukacita yang luar biasa bagi Tuhan kita. Hari ini saya dan saudara, mari kita deklarasikan bersama bahwa iman kita, hati kita akan terus tetap teguh di dalam Tuhan Yesus kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Amin Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus Tuhan. Di setiap
musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selamanya, Yesus, Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ini tekad kami dan pengakuan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Sekali Yesus selama-lamanya, Yesus menjadi kekasih jiwa kami. Karena hanya Engkau-lah Tuhan yang mampu dan sanggup untuk menyelamatkan kami umat manusia. Sebab itu Bapa di surga, berikan kami kemampuan, kekuatan di dalam segala situasi dan keadaan. Kami mau tetap setia untuk mengiring Engkau. Bapa di surga, berbicaralah pagi hari ini, teguhkan hati kami, kuatkan iman kami, hiburkan yang susah, kuatkan yang lemah. Sehingga pada pagi hari ini, Tuhan, kekuatan yang baru, yang daripada Tuhan, boleh mengalir menjadi bagian dalam hidup kami. Sehingga sekalipun tantangan apapun, Tuhan berikan kami kekuatan untuk kami tetap setia, menantikan kedatangan-Mu, mengiring Engkau sampai di Kau datang kembali. Hamba-Mu ya Allah di dalam tangan-Mu, pakai untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Lidah, bibir, hati, pikiran, roh, jiwa kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau yang berbicara melalui hamba-Mu, sehingga Tuhan berita firman-Mu sampai dalam setiap hati kami, menjadikan kekuatan yang baru dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati, mari kita katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Matur nuwun, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Tetap semangat pagi ini. Haleluya. Ampun lemes.
Tetap semangat, puji Tuhan. Haleluya. Ya. Kita bersyukur kepada Tuhan, kami yakin dan percaya Allah melawat setiap kita pada pagi hari ini. Kita menikmati damai dan sukacita yang daripada Tuhan. Ya. Damai yang dari Allah tidak seperti yang dunia beri. Sehingga damai yang dari Allah itu mengalir, meluap dari hati kita, memberikan kita kekuatan untuk kita terus mengiring dan melayani Tuhan. Puji Tuhan. Ini minggu yang kedua, bulan yang ke-5 Mei, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dan tema kita pada bulan ini adalah janjinya pasti dan pengharapan kita apa? Teguh. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Maka di tengah-tengah segala situasi dunia yang tidak menentu ini, kita harus tetap memandang kepada Tuhan bahwa Allah memiliki janji yang pasti, pengharapan yang teguh, bukan pepesan kosong, tapi apa yang dijanjikan oleh Tuhan pasti digenapi. Percaya Bapak Ibu? Puji Tuhan. Ya, haleluya. Janjinya pasti, pengharapannya teguh. Sehingga kita pada saat ini subtema kita adalah hidup dalam kesiapsiagaan. Ya, kita harus hidup dalam kesiapsiagaan, siap sedia di dalam segala sesuatu. Mari kita baca dulu firman Allah pada pagi hari ini dari Injil Matius pasal yang ke-24. Haleluya. Ayatnya yang ke-42 sampai ayat yang ke-44. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita baca ayat ini dengan sepenuh hati kita. Biarlah ini menjadi satu peringatan kuat di dalam diri kita, apa yang harus kita lakukan untuk menanti kedatangan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Injil Matius pasal yang ke-24 mulai ayat yang ke-42. Puji Tuhan. 1, 2, 3. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Ayat 44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Kita ulangi sekali lagi ayat yang ke-44. 1, 2, 3. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Amin. Kami persilakan duduk. Puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Hidup dalam kesiapsiagaan di dalam kita menanti Tuhan. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sampai pada babak yang terakhir, ya, dari karya keselamatan Allah untuk menyelamatkan kita manusia. Klik. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Jadi kedatangan Tuhan merupakan babak yang terakhir dari rencana Allah. Ya. Kita tahu bahwa yang pertama adalah karena begitu besar kasih Allah kepada isi dunia ini, maka Allah memberikan putranya. Allah Bapa mengasihi manusia, Dia utus putranya. Maka babak yang pertama adalah kelahiran Yesus.
atau Natal. Sudah kita peringati Natal, Yesus lahir. Ya. Dia datang bukan untuk menghakimi dunia, tetapi datang untuk menyelamatkan dunia. Sehingga Yesus datang digambarkan sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia datang untuk mengorbankan diri. Sebab itu Paskah atau Jumat Agung di situ adalah Yesus mati. Domba Allah dikorbankan. Domba Allah disembelih. Domba Allah digantung di atas kayu salib. Itu Jumat Agung, hari kematian. Ya. Tetapi kita bersyukur domba Allah, ya, yang punya kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dia tidak mati, tapi hari yang tidak mati untuk selamanya. Tetapi hari yang ketiga dia bangkit. Paskah, kebangkitan sudah kita lewati. Sudah belum? Sudah. Natal sudah, kematian sudah, dikuburkan, lalu kebangkitan sudah. Ya. Dan di dalam kebangkitannya selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya. Sampai pada hari yang ke-40 disebut hari kenaikan, Mikrat. Yesus naik ke surga. Ya, Bapak berikutnya Yesus naik ke surga. Ya. Ya. Naiknya tidak delik-delik, saudaraku. Ya. Naiknya dilihat oleh hampir 500 pasang mata. Naik ke surga, itu hari kenaikan. Ya, nanti kita peringati hari kenaikan. Ya. Dan setelah itu peristiwa yang sangat penting juga, oleh karena kasihnya kepada gereja, oleh kasihnya kepada saudara dan saya, kita manusia yang lemah, kita tidak akan tahan, tidak akan sabar menanti kedatangan Tuhan, karena kedatangan Tuhan tidak bisa kita prediksi kapan. Maka Tuhan oleh karena kasihnya, dia beri Roh Kudus, Pentakosta. Jadi Pentakosta, Tuhan kirim Roh Kudus untuk apa? Supaya kita jadi kuat. Supaya jadi anak Tuhan yang kuat. Kekuatan kita bukan diri kita sendiri, tapi Roh Kudus. Tuhan sediakan rohnya, kekuatannya untuk menolong kita, yaitu hari Pentakosta. Ya. Lalu yang terakhir apa? Yang terakhir dia bilang, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Setelah aku pergi, aku akan datang kembali. Ini yang belum, ya, ini belum terjadi. Itu yang kita nantikan. Dan semua yang ditulis oleh Alkitab, dari kelahiran, kematian, kebangkitan, menyatakan diri, naik ke surga, saudara-saudaraku, semua bukan hanya satu berita sepihak, tetapi ada saksi yang melihatnya, baik dari sisi manusia dan dari sisi itu Tuhan. Yesus lahir, gembala-gembala melihat, tapi juga malaikat Allah yang menyaksikan, bahkan yang memberikan berita, hari ini lahir bagimu juru selamat. Kematiannya juga, murid-muridnya melihat kubur kosong, tapi di sana ada malaikat yang bersaksi. Kenapa kamu mencari yang hidup di antara yang mati? Malaikat menyaksikan. Ya. Kenaikannya juga, orang Galilea, kenapa kamu natap ke langit? Nanti Yesus yang naik itu akan turun seperti itu. Sebagaimana dia naik, dia akan turun. Malaikat juga menyaksikan. Jadi berita Injil, berita tentang keselamatan dalam Yesus, bukan pepes kosong, bukan berita yang hanya sepihak, bukan narasi, bukan dongeng, bukan mitos, tetapi sejarah yang dapat dibuktikan di dalam sejarah. Alkitab boleh ditutup, melihat sejarah dunia, semua ada ditulis di sana. Jadi mari keyakinan kita harus kokoh, harus kuat.
Ya, apa yang kita percayai berbeda dengan yang lain. Karena yang kita percayai semua tertulis di dalam sejarah, dan prasasti-prasasti dalam dunia membuktikan bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan Yesus itu bukan dongeng, tapi fakta sejarah, fakta nyata. Dan surga itu nyata, hidup kekal itu nyata, dan hanya kita temukan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bisa beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Hanya Dia. Sebab itu apa? Sekali Yesus tetap Yesus. Enggak ada yang lain. Amin, Bapak Ibu. Ada yang lain dalam hidup saudara, keyakinan yang lain? Jangan. Hanya Yesus. Sekali Yesus, hanya Yesus. Mari klik kita masuk di dalam poin yang pertama tentang kedatangan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Poin yang pertama, harus siap siaga. Ya, ada ditulis merahnya, ya bagus ya. Sabar menanti dengan tekun, ya. Ini enggak gampang, ya. Karena di dalam Injil Matius pasal yang 42 tadi, kita baca lagi 1, 2, 3. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ya. Ini yang harus membuat kita selalu apa? Berjaga. Membuat kita harus sabar untuk menanti, karena waktunya itu kita tidak tahu. Ya. Mungkin orang yang berpikir murid-murid dulu, aku akan datang kembali, pikirnya sesok. Ternyata sudah ribuan tahun Yesus belum datang. Ya, otomatis sudah banyak orang nek wis nunggu suwe, ora sabar, terus ora percaya apa ndi mong mana bukti sampai hari ini tidak datang. Tapi kita bersyukur tema bulan ini menggugah kita, mengingatkan kita, janjinya pasti, amin, janjinya pasti. Dan pengharapan kita teguh, pengharapan di dalam Tuhan itu teguh, kokoh, saudara-saudaraku. Ya, bukan pengharapan yang hampa. Seperti karena kita tahu kapan Tuhan datang, nggak ngerti. Ya, ini harus nunggu, harus sabar. Ya, karena yang tahu hanya Bapa. Ya. Yang tahu hanya Bapa, hanya Allah yang tahu, nggak ada seorang pun yang tahu. Ya, tapi banyak orang sok tahu, saudara-saudaraku. Ya, banyak orang sok tahu. Ya, berapa banyak yang sudah menyampaikan berita, oh tahun ini Tuhan Yesus datang. Ya, pleketis. Ya, sampai ada yang ayo nunggu, terjadi di Bandung, pekerjaan ditinggal, duit wis ra perlu. Ayo kumpul nunggu Yesus datang. Ternyata hari H Yesus tidak datang. Ya, akhirnya kecele, akhirnya stres, ya, akhirnya kentir, saudara-saudaraku. Ya, ya, di Korea terjadi juga. Tahun ini Yesus datang, terjadi seperti itu juga. Semua didol, ora perlu gawean, ngumpul nunggu. Ya, ternyata Tuhan belum datang juga. Akhirnya ada yang bunuh diri. Itu jelas kita tahu bahwa itu adalah bukan orang tahu, tapi sok tahu. Karena Allah sudah berkata tidak ada seorang pun yang tahu. Lalu mereka berpikir, aku ada Roh Kudus memberitahu aku. Ya. Rahasia itu bagi Allah. Yang sudah dinyatakan itu untuk manusia. Kalau Tuhan berkata ini rahasia, Tuhan gak akan membuka. Tuhan berkata ini rahasia. Tapi yang tidak rahasia, manusia pun tidak bisa mengerti. Lah itu Tuhan yang membukakan. Yang bukan rahasia bagi Tuhan. Tapi kedatangan Tuhan adalah dirahasiakan. Memang hanya Bapa yang ngerti. Gak ada yang boleh ngerti. Kalau ada orang ngomong, jawab saja. Oh, sok tahu, ya, sok tahu lebih dari Tuhan, sok tahu. Jadi kita garis bawahi kedatangan Tuhan tidak ada satupun yang tahu. Jangan ada yang ngarang-ngarang. Sesuk Gusti Yesus teko, sesuk Gusti Yesus neng pasar gede, tidak ada, saudaraku.
Ya, tidak ada. Ya. Ya. Sebab itu oleh karena tidak ada yang tahu, waktunya tidak tentu, kamu harus berjaga, siap sedia, sabar, menanti, ya, nunggu. Tahun 72 saya ke Sumatera. Pada waktu itu jalannya masih tanah, ya, Jambi Palembang 3 hari 2 malam. Sekarang setelah jalan aspal hanya 5 jam. Tahun 2007 saya ke sana lagi hanya 5 jam. Nah, tahun 72 itu 5 jadi 3 hari 2 malam. Kebetulan ada kesempatan, ya, bapak tiri saya sakit, ya. Ternyata saya ketemu bapak tiri, saudaraku. Jadi ibu saya menikah dengan bapak saya yang pertama, punya anak kakak saya perempuan, lalu diculik sama Jepang, dibawa ke Sumatera. Ya, sudah beberapa tahun enggak ada kabar, ibu saya nikah lagi dengan komandan polisi, anaknya kakak saya dengan saya. Ya. Tahun 49 bapak saya meninggal. Ya, ibu saya janda lagi. Tahu-tahu tahun 57 bapak yang pertama ini pulang, ya. Jadi bapak yang pertama ini pulang, ya, kayak sinetron, ya, pulang, ya. Ibu saya mau diajak ke Sumatera tapi tidak mau. Ya sudah, kamu sudah dengan istrimu pulang ke Sumatera. Dan akhirnya pada tahun 72 saya ada kesempatan ke Sumatera. Dia sakit, saya nilai, saudaraku. Jadi saya di Jambi ke Muara Tebuk, ya, hampir padang, sendirian naik bis, ya, 2 malam, ya. Sampai di sana malam hari. Orang kampung datang dengan pentung, ya, saya disiapin orang kampung karena sudah habis ada rampok turun dari bis ngerampok, saudaraku. Lah mungkin saya dibilang ngerampok tapi tidak mungkin ngerampok sendirian, ya. Kok hebat men, ya. Satu, dari mana? Waduh, garang semua, saudaraku. Ijen, saudaraku, J6, ya. Mau ke tempat ayah saya. Siapa ayahnya? Di mana? Dia bilang, wah, garang-garang banget, saudaraku. Ya. Ayah saya Pak Jimun. Bener ya. Turun semua tongkatnya itu. Ternyata bapak Satir itu dukun hebat di situ, saudaraku. Jadi dukun, wah semua, ayo diantar, ya, ya, ketemu ayah tiri saya diantar. Yang ingin saya ceritakan di sini, waktu pulang itu bis itu zaman itu, saudaraku, sehari sitok-tok, saudaraku. Kira-kira, ya, bisnya tekonnya kira-kira, saudaraku, bayangkan, kira-kira jam 12, jam 1 siang begitu, ya. Jadi saya dari sebelum jam 12 mau pulang itu nunggu di pinggir jalan. Untung rumahnya itu memang di pinggir jalan. Nunggu, bayangkan, ngingeti ada bis tapi bukan ke Jambi, ke Palembang, ya. Sampai akhirnya jam 6 sore, wah enggak datang, ya. Enggak sabar. Mbak isra teko, Mbak. Bisa, ya. Ya udah. Saya masuk teko, saudaraku. Bisa teko ya, bisa lewat gitu kita bunga-bunga, udah bablas, saudaraku. Sehingga menanti, ya, karena tidak sabar, keliwat, saudaraku. Harus bayar besok lagi, saudaraku. Besok lagi nunggu jam 12. Udah jam 6 sore. Ora peduli, urung teko. Nunggu jam 8. Jam 9, jam 10, datangnya jam 1 malam, Bapak Ibu. Wah, bayangkan. Jam 1 malam. Ya. Jam 1 malam. Dari jam 1 siang. Ya. Rasanya, waduh, wis wangut. Ya. Kalau kita beraktivitas seperti nyeneng kayak gitu, waktunya ndang entek, saudaraku.
So cah nom-nom kowe pacaran gitu, waktune ndang tek saudaraku, ya. Nek nunggu, ndak ada aktivitas, walah, waduh membosankan. Jam 1 tekan jam 1 bengi rasane kaya ngono. Apalagi menanti kedatangan Tuhan. Ndak tahu kapan, sudah bertahun-tahun, ya. Belum datang. Mungkin ada yang lemes, mungkin ada yang lemah, mungkin ada yang teko apa ora. Tapi mari jemaat Kibis Pintu Iman, pandang Yesus, percaya janjinya. Kalau dia berkata datang, dia pasti datang. Kapanpun waktunya, itu waktunya Tuhan yang dituntut. Kita harus tetap setia, menanti, sabar sampai Tuhan Yesus datang. Coba kita baca Yakobus pasal yang ke-5 ayat 7 sampai 11 ya, puji Tuhan. Yakobus pasal 5 7 sampai 11 saya bacakan. Puji Tuhan, haleluya. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur dan hujan, musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Amin Bapak Ibu, meneguhkan hatimu, sabar karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Puji Tuhan, lebih dekat dari dulu. Harus sabar. Petani gak njiblokne tek terus tukul terus buah saudaraku. Orang ini tetap ditanam plek tukul terus metu wohe instan ya. Buah plastik instan ya. Tapi nunggu proses perlu kesabaran, perlu ketekunan. Tetapi dengan keyakinan waktunya nanti pasti panen ya, waktunya nanti pasti ada hasilnya. Yang diperlukan apa? Sabar dan tekun ya. Dalam kitab Ibrani pasal 10 dikatakan di sana, kamu juga harus bertekun sampai kedatangan Tuhan ya, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Semua dituntut untuk kita tekun ya. Harus kita tekun ya. Banyak hal yang kadang membuat kita bosan, membuat kita ya ragu-ragu, membuat kita bimbang. Tapi mari kita tetap pegang teguh. Tuhan bukan manusia yang berdusta. Apa yang dikatakan pasti digenapi. Firman Allah tidak akan kembali dengan kosong. Jadi mari kita sabar ya, sabar ya. Kalau enggak sabar kelewatan ya. Waktu opa enggak sabar ya bisa bablas kita enggak ketemu, harus bayar harga lagi, tunggu sampai besok lagi ya. Kalau kita tidak setia ya, kadang ada harga yang harus kita bayar. Pomong-pomong baleni meneh ya, dididik meneh, diajar meneh ben nganti setia. Mau bersabar menanti kedatangan Tuhan. Puji Tuhan. Berikutnya, puji Tuhan. Yang kedua adalah harus siaga untuk menyambut kedatangannya. Sikap siap sedia. Siap siaga ya. Ya. Kalau satu kota kedatangan presiden, gitu mesti kota itu mempersiapkan diri. Wah, ono sing direnggo-renggo, ono sing dalane elek, ndang diaspal gelis dan lain sebagainya. Ada persiapan ya. Kenapa kita harus siaga? Karena kedatangannya tidak bisa kita duga, saudaraku. Ya. Ya. Nek presiden teko tanggal 24 presiden teko, wah sebelum 24, wah siap kowe kabeh. Tapi Tuhan kedatangannya enggak kita bisa duga kapan, besok sore, awan apa bengi. Ya. Sebab itu dalam Injil Matius yang keempat ayat 44 tadi, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi harus terus siap sedia, saudaraku. Ya. Mungkin ada pertanyaan bagi kita, ya.
Pertanyaannya, siap sedia itu seperti apa? Ya. Mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan itu seperti apa? Apa tuku klambi anyar, Gusti Yesus arep teko, klambi anyar, apa itu? Ya. Apa ya Tuhan Yesus harus datang? Wah, mai dresiki apa seperti itu? Tidak, saudaraku. Mari kita baca dalam Titus 2 ayat 11 dan 12 dikatakan di sana, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Keselamatan itu sudah nyata, datang. Ya. Kristus akan datang. Ya. Maka siap kesediaan kita adalah Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Pakaiannya bukan kelambi anyar, ya. Pakaiannya bukan mempersiapkan hal yang lahiriah, bukan itu. Tetapi Tuhan katakan di sini, orang yang siap menantikan Tuhan adalah orang yang siap meninggalkan kefasikan, meninggalkan dosa, hidup kudus, ya. Harus mendengar berita pertama dari Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia ini. Berita yang pertama sederhana, bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat. Hanya itu, saudaraku. Ya. Tidak ada artinya gereja penuh dengan jemaat, tetapi kalau jemaat yang tidak bertobat, tidak ada harganya di hadapan Tuhan. Orang yang terhilang di hadapan Allah. Tetapi lebih baik jemaat beberapa berfintir, ning bertobat, meninggalkan kefasikan, meninggalkan hidup yang lama. Kasih Kristus bekerja dalam hidup kita, hidup saling mengasihi, saling menopang, saling mendorong, saling membangun, bukan saling membuli, bukan saling menjatuhkan, bukan saling menghina, tetapi saling menguatkan satu sama lain. Hidup saling menjadi berkat. Semakin hari karakter Kristus semakin nyata dalam hidup kita, semakin hari hidup kita semakin berkenan di hadapan Allah. Itu persiapan saudara untuk menanti Tuhan, sehingga bagi kita bukan kapan Tuhan datang, selama kita sudah siap, kapanpun Tuhan datang, bersama Yesus semua beres. Ya. Jadi bukan kapan Tuhan datangnya, tapi harus kita persiapkan diri kita, selalu siaga. Kapan Tuhan datang, teko, jangan seperti berapa itu darah yang bodoh tadi, ya. Tapi yang pintar harus siaga. Kita harus seperti tentara yang di medan perang. Ya, kesiapsiagaan kita seperti tentara yang di medan perang, saudaraku. Tentara yang di medan perang itu seperti apa siaganya? Turu komplit pakaian, saudaraku. Tentara di medan perang itu komplit. Turu nganggo sepatu, nganggo semua senjata di samping semua, pokoknya komplit, saudaraku. Ya. Ya. Begitu ada aba-aba misalkan, setengah jam lagi tempat kita akan dibom. Ayo cepat kita menyingkir. Terus gerigah tangi mangkat, saudaraku. Ya. Ranak waktu tak ada aku tak ada ya. Ndak ada tentara, saudaraku. Wardi bom tak ada saudaraku. Ya. Saya tak ngopi ndak ada, saudaraku. Begitu berita datang, misalkan tempat kita akan dibom, harus cepat berangkat. Sudah langsung berangkat semua. Beres berangkat, saudaraku. Siap siaga berangkat, saudaraku. Begitu dia sudah keluar dibom, selamat semua. Tapi nek enggak siaga, kula tak adus ya. Waktu nentek bome teko, saudaraku, terhilang. Doa saya, Bapak, jangan sampai ada umatmu dari gebis pintu iman yang terhilang, yang tertinggal. Tetapi semua, Tuhan, aku rindu kita bersama-sama waktu dia datang, kita semua ada di sana bersuka cita memuliakan Tuhan. Sebab itu kita siaga, siap sedia, ya. Ada tadi pujian yang bagus, ya. Tidak mau kompromi dengan dunia, tidak mau kompromi dengan dosa. Tadi pujian tadi bagus banget, ya. Tapi hidup mau taat kepada Kristus, kepada firman Allah. Itu persiapan hidup kita, saudara. Ya, persiapan kita itu hidup benar, ya.
Nek dhisik gane ngapusi wis leren rasa ngapusi, ya sudah ditinggal semua saudaraku. Yesus sudah segera datang. Ya. Kita siaga mempersiapkan hidup ini menjalani hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Mung satu patah apa yang dikatakan oleh Yesus, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Hari ini banyak pendeta sing ora khotbah, sing enggak mengkhotbahkan pertobatan. Ya. Sing dikhotbahke nderek Gusti Yesus, kantongnya kebak, nderek Gusti Yesus uripe penak, nderek Gusti Yesus diberkahi. Tidak salah kita hidup diberkati oleh Tuhan. Tetapi inti daripada kita mengikut Yesus, perubahan hidup. Barang siapa ada di dalam Kristus, mereka adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kehidupan dalam Kristus ya adalah satu kehidupan yang diubahkan oleh Tuhan. Kita hidup menjadi seperti Kristus dan hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Yang terakhir, puji Tuhan. Haleluya. Yang terakhir adalah kebahagiaan bagi gereja, malapetaka bagi dunia. Jadi kedatangan Tuhan itu adalah kebahagiaan bagi gereja. Kedatangan Yesus adalah kebahagiaan bagi saudara, kebahagiaan bagi kita semua. Tetapi malapetaka bagi dunia, saudara-saudaraku. Ya. Kedatangan Kristus bagi gereja kebahagiaan, saudaraku. Ya. Di dalam Titus 2:13, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Enak dibaca dong. Ya. Yuk kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kedatangan Tuhan adalah pernyataan kebesaran kemuliaan Allah bagi gereja. Ya. Bagi gereja adalah hari sukacita. Bagi gereja adalah hari kemenangan. Kedatangan Kristus, hari kita menikmati kemuliaan. Ya, hari pengangkatan. Alkitab katakan yang mati dibangkitkan, yang hidup diubahkan. Kita bersama-sama terangkat bertemu menyongsong Tuhan di angkasa. Ya. Tapi bagi dunia itu malapetaka, saudaraku. Orang mengatakan kiamat. Ya, kiamat ya. Kedatangan Tuhan bagi dunia itu penghukuman. Sebab itu Alkitab waktu kalau kita perjamuan kudus di sana dikatakan kalau kita menderita itu kita dididik oleh Tuhan ya supaya kita bertobat, supaya kita tidak dihukum bersama dengan dunia. Ya. Memang Alkitab berkata satu kali manusia pasti mati. Lalu disebutkan sesudah itu dihakimi. Ya, ini dunia. Tetapi Roma pasal 8 ayat 1 mengatakan tidak ada penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Ya. Yesus datang pertama kali sebagai domba korban. Domba kayu tidak membuka mulutnya dengan segala kelemahannya dan kelemah lembutannya. Dibawa ke kayu salib, digantung di sana, tidak membuka mulutnya. Dia adalah domba korban. Tetapi kedatangan kali yang kedua bukan domba korban lagi, bukan juru selamat untuk dunia lagi, tetapi dia datang sebagai hakim yang adil, singa dari Yehuda,
siap memberi mahkota umatnya, memberi mahkota orang yang percaya, memberi pahala pada orang yang mengasihinya. Tetapi siap merobek-robek musuh-musuhnya, orang yang menolaknya, orang yang menghinanya, orang yang menolaknya. Dia datang untuk mereka sebagai hakim yang adil untuk menghakimi dunia. Sebab itu monggo setia nderek Gusti. Namung Gusti ingkang saged mitulungi maring karayoning panggesangan kita, supados senajan kita benajeng kathah masalah, ada kesulitan, ada macam-macam selama masih di dunia ini, hayo bertahan. Amin. Bertahan. Kedatangan Kristus pahala yang luar biasa. Paulus berkata, menurut pendapatku, ya, penderitaan di dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan. Sak menderitaane di dunia ini nek diukur karo kemuliaannya kita mengiring Tuhan nanti, ije abot kemuliaannya Allah, ije untung nderek Gusti nek dibanding dengan penderitaan yang kita alami. Penderitaan kita mung digambarke kaya wong sakit beranak. Ayo, penderitaan kita mau digambarkan wong sakit beranak, ya. Wong sakit beranak piye to? Ya ana lagi loro no ya wah gitu ya. Ya. Saya dulu pertama kali lihat istri saya mau melahirkan, ya. Saya diperbolehkan untuk masuk, ya. Ning pendeta dhisik nyat ngono kuwi ya. Dia aduh, tak kayak ayat saudaraku. Tak kayak ayat, memang mau melahirkan itu sakit beranak itu seperti seorang sakit beranak itu memang sakit gitu. Metu kono, wah langsung saya ditundung minggat saudaraku. Ya, jadi ayat itu malah bukan menghibur dia. Pikir kita sakit beranak memang mau melahirkan mau sakit, wah malah kon ngalih saudaraku. Ya, tapi kalau sudah beral metu, mesem saudaraku. Turas metu waras saudaraku, ya. Turas metu waras. Saya pernah ketamuan ya. Ada bakul beras dari Mangu bandara sana. Itu gane setor ke Kerten. Itu naik sepeda ontel Bapak Ibu. Setengah kuintal itu digoncengke saudaraku. Wetenge gede saudaraku, ya. Akhirnya sudah waktunya melahirkan, ijek ngeterke beras saudaraku. Ya. Sampai di warung saudaraku, kroso saudaraku. Kroso lah, kebetulan samping saya itu bidan. Dia lari, ya. Ontong gak wetenge saudaraku. Orang nganti mlebu ngomah saudaraku. Neng teras saudaraku, cenger bayine metu saudaraku. Bidane ora enek saudaraku. Wah. Ya bersyukur istri saya punya ketenangan hati, dia sing ngopeni. Pak, golek jepitan, Mbak. Ususnya kayak jepitan apa itu jepitan jemuran itu loh. Jadi istri saya yang nangani diketok pusere mongko bukan bidan dia dan lain sebagainya. Haid. Bidane teko wis rampung. Nah. Baru bidan teko, kula mulih nggih, Bu. Itu ngomong gitu saudaraku. Kula nggih mulai nggih Bu. Lah lagi bareng melahirkan ceprot arep mulai saudaraku, bidane enggak boleh besok gitu. Dia mulai deh. Lah pun mboten napa-napa. Lah wis kemrempeng saudaraku. Jadi lorone mung sedelo saudaraku. Penderitaan kita untuk menanti Tuhan mung kaya wong babaran wae. Bar loro sedelo senenge suwe, amin. Senenge suwe, sebab itu bersabar sampai Yesus datang kembali, ya. Sebab itu Tuhan tahu, nek kita itu enggak mampu. Dia kirim siapa? Roh Kudus, roh penghibur, namanya roh penghibur, roh penolong Tuhan berikan untuk gerejanya karena Tuhan tahu waktunya nunggu itu suwe, masih banyak masalah. Nek orang ngono iso lemah, tinggalkan Tuhan, iso murtad. Sebab itu Roh Kudus diutus untuk memberikan kekuatan kepada kita. Ayo komunikasi dengan Roh Kudus.
Tiap hari berdoa, Roh Kudus berikan aku kekuatan. Amin. Roh Kudus berikan aku penghiburan. Roh Kudus tuntun hidupku. Roh Kudus bawa hidupku setiap hari supaya aku menjalani hidup yang berkenan kepada Allah. Karena Roh Kudus diutus. Dia kalau datang akan menuntun kamu kepada kebenaran, kepada segala kebenaran. Karena dia disebut Roh kebenaran. Jadi Roh Kudus itu roh kebenaran, nuntun hidup kita kepada segala kebenaran. Wong Kristen sing bener, wong Kristen yang sejati itu bukan KTP-ne Kristen, tapi hidup, menyerahkan hidupnya untuk hidup ini dituntun oleh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita enggak iso suci, tanpa Roh Kudus kita enggak iso sabar, tanpa Roh Kudus kita gampang murtad. Tapi Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Kekuatan yang Allah beri dalam hidup kita. Kamu akan beroleh kuasa kelak kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ada kuasa dalam hidup orang yang dipenuhi Roh Kudus. Walaupun menghadapi segala tantangan kehidupan bersama dengan Yesus, dengan Roh Kudus, kita pasti menang. Keluar sebagai pemenang kehidupan. Terakhir, puji Tuhan. Haleluya. 1, 2, 3 kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Kita harus hidup dalam kesiapsiagaan dan selalu siap sedia untuk menghadapi kedatangan Tuhan. Dengan tetap percaya kepada Tuhan dan hidup dalam ketaatan kepadanya agar kita mampu menghadapi segala situasi dengan kekuatan serta penghiburan dari siapa? Dari Roh Kudus. Tuhan mengasihimu sebab itu Dia berikan rohnya untuk kita. Hari ini tema yang terakhir dari keselamatan Allah, yaitu Yesus datang kembali. Kedatangan Kristus, kemuliaan gereja. Kedatangan Kristus, kebahagiaan gereja. Kedatangan Kristus adalah klimaks untuk gereja menikmati kemuliaan untuk terus hidup bersama dengan Tuhan dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayo musik maju. Puji Tuhan. Saya ada lagu baru tapi stok lama. Ya, lagunya baru karena Bapak Ibu belum ngerti. Tapi stoknya lama karena lagu ini sudah ada sebelum Bapak Ibu lahir. Ya. Ini stok tahun 50-an udah dinyanyikan. Saya nyanyikan pertama ya. Bapak Ibu dengar. Kini masanya kita bersedia, berjagalah, berdoalah. Kini masanya kita bersedia, Yesus hampir datang. Kini masanya kita bersedia, berjagalah, berdoalah. Kini masanya kita bersedia, Yesus hampir datang. Sekali lagi. Kini masanya kita bersedia, berjagalah, berdoalah. Kini masanya kita bersedia, Yesus hampir datang. Maranatha, haleluya, Tuhan datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Maranatha, Maranatha, haleluya, Tuhan datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau namaku dipanggil, kalau namaku dipanggil, kalau namaku
namaku dipanggil, kalau namaku dipanggil ku ada. Kini masanya kita bersedia, berjagalah, berdoalah. Kini masanya kita bersedia, Yesus hampir datang. Maranatha, Maranatha, haleluya, Tuhan datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Yesus mau datanglah. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau namaku dipanggil, namaku dipanggil, kalau namaku dipanggil, kalau namaku dipanggil, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau namaku dipanggil ku ada. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah saat namaku dipanggil, aku ada di sana. Berikan kami Tuhan kekuatan di dalam hidup kami. Roh Kudus mampukanlah kami. Ada banyak hal yang akan kami hadapi. Ada kesulitan, ada masalah, ada pergumulan, ada tantangan, ada pencobaan, ada bermacam-macam hal yang harus kami lewati ya Tuhan. Tanpamu kami tidak mampu, tanpamu kami tidak sanggup. Itulah sebabnya Bapa, kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu. Tuhan Roh Kudus hadir dalam setiap hati. Roh Kudus memenuhi jemaat-Mu. Roh Kudus menguatkan jemaat-Mu. Roh Kudus memberkati jemaat-Mu. Roh Kudus terus Tuhan mengobarkan semangat di dalam kehidupan jemaat-Mu. Sehingga pada saat Engkau datang kembali, kami ditemui setia menanti, dan kami boleh bertemu dengan Engkau untuk bersama-sama masuk dalam kemuliaan yang langgeng, hidup dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali sampan diayunkan tidak akan menepi lagi ya Tuhan. Sekali kami mengikut Engkau Tuhan, kami tidak mau mundur kembali. Roh Kudus memberikan kami kekuatan dan kemampuan, sehingga waktu Kristus datang, kami bertemu Dia. Kami ada di dalam kemenangan, penantian kami berjumpa dengan Tuhan dalam kemuliaan. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan, dengan kesetiaan, ketulusan, pertobatan. Tuhan, kami semua boleh hidup memperkenankan hati Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, siap sedia untuk menantikan Kristus? Amin. Ya. Jangan lelah, jangan lemah, tetap semangat, karena janjinya pasti, pengharapannya teguh. Bersama dengan Yesus kita akan sampai tujuan. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih untuk Opa Ishak, untuk firman Tuhan yang luar biasa, untuk kita semua, untuk selalu siap siaga menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Petugas kolektan bisa diharapkan untuk segera bertugas. Haleluya.
Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kau menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kau menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita arahkan tangan kita untuk persembahan pada hari Minggu ini. Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terlebih kami diingatkan kembali Tuhan untuk kami selalu siap siaga Tuhan untuk menanti kedatangan-Mu yang kedua kalinya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau juga yang berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini. Dan Kau juga Tuhan yang akan mengembalikan Tuhan berlipat kali ganda Tuhan. Dan kami percaya Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang memberi dengan sukacita Tuhan tidak akan dibiarkan kekurangannya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kiranya Tuhan juga Engkau yang memberkati pengelola keuangan gereja ini Tuhan. Biarlah kiranya Kau memberikan hikmat dalam mengelola keuangan ini juga Tuhan. Dan juga mencukupkan setiap kebutuhan dalam hidupnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan persembahan kami di dalam tangan-Mu yang kudus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan menyaksikan warta Jumat pada bulan Mei. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan, apa kabar? Bersyukur luar biasa kita sudah memasuki bulan yang kelima di tahun 2025 yaitu bulan Mei. Dan gereja kita mengambil tema yaitu janjinya pasti, harapan kita teguh. Dalam Titus pasal yang kedua ayat yang 13, firman Tuhan katakan bahwa dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini tema tentang menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Bagaimana kita punya pengharapan yang pasti bahwa Tuhan Yesus yang naik ke surga, menyiapkan tempat bagi kita, akan turun kedua kalinya untuk menjemput kita orang-orang yang dikasihinya. Oleh sebab itu kita harus memiliki pengharapan yang pasti, pengharapan yang teguh, dan kita akan bersama-sama menantikan dengan bahagia kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Oleh sebab itu saudara, saya mengundang saudara untuk hadir dalam setiap ibadah yang berlangsung di gereja kita. Kita akan bersama-sama belajar, kita akan sama-sama menikmati hadirat Tuhan dan mempersiapkan hidup kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Saya menantikan saudara dalam setiap ibadah. Tuhan Yesus memberkati.
Mari Bapak Ibu Saudara, untuk kami terus mengundang Bapak Ibu Saudara hadir dalam setiap ibadah kami yang berlangsung di gereja kami. Setiap ibadah hari Minggu, ibadah Joy Kit, ibadah tengah minggu maupun ibadah pemuda-pemudi. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nama Tuhan, shalom. 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 Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Banyak saudara kita yang tidak hadir pada pagi hari ini ya. Mungkin pada jagong atau apa ya. Tapi tidak mengurangi semangat kita untuk beribadah. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Ishak Sudarmaji yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bisa ditampilkan lagi Michael untuk pengumumannya? Bisa dibantu? Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Yang saya tambahkan pada pagi hari ini, Saud bisa dibantu? Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, untuk tadi sudah disinggung oleh Bapak Pendeta Ishak Sudarmaji bahwa ibadah kenaikan Tuhan Yesus akan dilaksanakan tanggal 29 Mei. Tanggal 29 Mei itu hari Kamis, jam 9 pagi. Kita laksanakan pagi hari ya Bapak Ibu. Jadi ibadah kenaikan Tuhan Yesus akan dilaksanakan di gereja tanggal 29 Mei jam 9 pagi. Bisa keluar? Sudah disiapkan ya tadi ya. Tolong besok disiapkan lagi ya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoakan yang berulang tahun tanggal 9 dan tanggal 10, yaitu Johnson dan Ibu Susi. Betul ya? Haleluya. Johnson di tanggal 9 dan Ibu Susi di tanggal 10 Mei. Saya undang Ibu Susi maju ke depan, kita akan sama-sama berdoa. Nanti Oma Christine akan mendoakan untuk Oma. Pinjam sebentar ya, puji nama Tuhan. Saudara, saya undang saudara bangkit berdiri, kita mengarahkan tangan kita berdoa untuk Ibu Susi yang berusia berapakah hari ini? 17 tahun. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, mari kita mengarahkan tangan kita berdoa untuk Ibu Susiati. Haleluya, Tuhan Yesus terima kasih. Tanggal 10 Mei Ibu Susi ditambahkan usianya 1 tahun oleh Tuhan, dan Tuhan masih memberikan kesempatan untuk bernafas sampai hari ini. Kebaikan, cinta, kasih Tuhan terus mengalir dalam hidupnya. Ibu Susi sehat, panjang umur, diberkati setiap langkah perjalanan hidupnya, dan terus siap siaga menanti Tuhan Yesus datang. Demikian juga untuk semua jemaat Tuhan. Berkat Tuhan setiap hari, Tuhan cukupkan kebutuhan hidupnya, amat terlebih dalam penderitaan sakit yang begitu lama. Tetapi Ibu Susi tetap sabar menanti jawaban dari Tuhan, menanti mujizat dari Tuhan. Dan bagi orang percaya, mujizat itu ada, mujizat itu nyata. Dan apabila waktunya tiba, nyata Ibu Susi sembuh, sehat, pulih seperti hari-hari kemarin. Tuhan terima kasih, kami bersyukur. Untuk Sensen juga diberi kesehatan, tumbuh kembangnya anak Sensen ini diberkati Tuhan, sehat selalu, dijauhkan dari segala mara bahaya. Mama, papa, dan saudara-saudaranya diberkati Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami berdoa, menyerahkan Ibu Susi dan cucu Sensen dalam tangan-Mu. Berkat Tuhan melimpah untuk keluarga ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Selamat
Ulang tahun Ibu Susi. Iya. Ulang tahun, sehat-sehat dalam nama Yesus. Kiranya memberkati aku. Saya dong saudara bagi berdiri. Kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Dan memperluas daerahku, dan kiranya Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku imani Bapak Ibu, ini merupakan doa Yabes, daripada seorang yang tidak dianggap, malapetaka, tetapi dia punya hingga keyakinan bahwa setiap kesakitan doanya dikabulkan tidak oleh Tuhan. menimpa. Dengan imanmu pujikan pujian ini. Haleluya, haleluya. Kiranya haleluya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku amin, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. dan Allah menjawab permohonanku. Dan Allah mengabulkan segala permohonanku. Haleluya, haleluya. Dan Allah mengabulkan Dan Allah mengabulkan segala permohonanku. Kami bersyukur Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini Engkau berhadirat di tempat ini. Kami menikmati kuasa Tuhan, karena tanpa hadirat Tuhan sia-sialah ibadah ini. Dan di dalam hadirat Tuhan, ketika kami datang dengan segala pergumulan, kami pulang mendapat jawaban daripada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mengalami beban pergumulan Tuhan menolong kami semua, membukakan pintu-pintu yang tertutup itu, dan kami melihat pintu yang terbuka bagi segala pergumulan kami. Kami klaim janji-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati setiap para pelayan Tuhan pada pagi hari ini. Jerih payah mereka tidak sia-sia. Terima kasih Engkau memberkati setiap yang hadir pada pagi hari ini. Yang tidak hadir pada pagi hari ini Engkau tilik satu persatu. Engkau memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Keluargaku dalam Kristus, pulanglah membawa damai sejahtera dalam kehidupanmu. Diberkati keluargamu, diberkati hidup nikahmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati setiap langkah kakimu. Setiap tangan yang kerjakan disertai oleh Tuhan. Dan orang akan melihat engkau orang yang diberkati Tuhan. Terima berkat yang besar ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan bersama saya, amin, amin, amin. Selamat pulang.